Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dan menghadiri acara seminar pada hari ini pada tanggal 30 Januari 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Direktur School of Human Mr. Zain, yang saya hormati Kepala SMA School of Human Om Nurmansyah Abdul Ghani, yang saya hormati Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMA School of Human Ibu Eka Rahmayani, yang kami hormati guru-guru dan staf School of Human, yang saya hormati Kak Oris dan Kak Sinta selaku pemateri pada seminar hari ini, dan teman-teman yang saya banggakan. Selanjutnya, laporan dan sambutan dari Mr. Zain selaku Direktur School of Human. Kepada Mr. Zain dipersilahkan. Ya. Oke, thank you Indri. Good morning, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mr. Zain hanya mau menyampaikan ada acara keren sekali. Sahabat dari Pak Ali, Kak Oris dan juga Bu Sinta hadir untuk sharing seputar dunia perfilman dan media. Luar biasa sekali, beliau sudah meluangkan waktunya. Mari kita saksikan dengan baik. Terus teman-teman, ada spill nih dari Kak Oris, ada hadiah untuk yang bisa menjawab pertanyaan. Luar biasa. Jadi siap-siap ya, fokus ya teman-teman. Mudah-mudahan materi yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk teman-teman panitia SC ya, sudah memfasilitasi acara ini dari dokumentasi dan lain-lain. Terima kasih Bu Eka sudah membantu juga. Tidak panjang lebar, langsung kita mulai rangkaian acara kita. Semangat teman-teman untuk belajar, semoga bermanfaat untuk kita semua. SOH Jaya, jaya, jaya. sekali lagi SOH Jaya, jaya, jaya. Thank you everyone. Terima kasih Mr. Zain atas sambutannya. Untuk selanjutnya akan ada penampilan dari Naila Azahra dari kelas 10A. Kepada Naila dipersilahkan. Halo. Hai. Ku terbangun lagi di antara sepi, hanya
Baik, selanjutnya mohon perhatiannya teman-teman semua. Aku mau mengingatkan bagi teman-teman yang masih memegang handphone, diharap untuk mematikan dan mengumpulkan kepada guru. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya, sebelum kita masuk ke acara utama kita, kali ini bakalan ada penayangan film Humuk karya Ekskul Videografi SMA. Gimana tidur sore, gue udah bilang ya, gue udah bilang
Selanjutnya adalah acara utama kita, yaitu seminar dengan tema videografi yang akan dipandu oleh Uncle Ryan sebagai moderator dengan pemateri Kak Orista Primadewa yang akan membawakan materi Process to be Filmmaker, dan Kak Sinta Nasution yang akan membawakan materi Berkarya di Dunia Media. Kepada Uncle, Kak Oris, dan Kak Sinta dipersilahkan. Langsung aja. Oh ya. Segini aman nggak? Cek aman. Cek satu. Sekali lagi dong tepuk tangan buat film umum luar biasa ya. Halo banget. Oke, ini dia. Kita hari ini seneng banget. Uncle mohon izin. Mungkin yang belum kenal ya, sekali lagi perkenalkan, nama saya Apriansyah, tapi biasa dipanggil Uncle Ryan. Insya Allah saya hari ini akan menjadi moderator untuk acara yang super keren ini, gitu ya. Yang dipelopori langsung oleh Bapak Ali sekaligus pemilik sekolah. Tepuk tangan dong buat Pak Ali dong ya. Luar biasa.
Dan paling gak nanggung-nanggung ya untuk mensupport salah satu memang bidang yang paling berprestasi di sekolah kita, langsung memanggil narasumber yang hebat-hebat banget, yaitu ada Kak Oris dan juga Ibu Sinta. Yang mungkin belum, kalau misalnya belum pada kenal, saya bacain dulu ya sedikit profilnya. Oke, yang pertama adalah Kak Oris Primadewa, yaitu seorang director atau sutradara yang menjalankan usaha production house-nya sendiri, yaitu Oris Pictures. Ia telah menyutradari ratusan video mulai dari short film, web series, mid-length film, dokumenter sampai iklan. Dan Kak Oris ini merupakan alumni dari Lim Kok Wing University Malaysia dengan jurusan digital film dan television. Bekerja sama dengan Mahkamah Agung, mid-length filmnya dengan judul Pesan Bermakna mengenai kehidupan seorang hakim yang dibintangi oleh Doni Alamsyah dan Kiki Narendra. Kini sudah ditonton lebih dari 6 juta kali di salah satu kanal digital, yaitu video.com. Tepuk tangan dong buat Kak Oris, keren banget ya. Serta prestasi lainnya masih banyak lagi. Selanjutnya, narasumber kedua kita kali ini yaitu adalah Vice President of Sales MTech Digital. Kalau ada yang nggak kenal MTech, mungkin ada yang tahu SCTV, tahu ya? Kita juga video.com juga salah satunya adalah dimiliki oleh MTech Group. Ibu Sinta Nasution adalah Vice President of Sales di perusahaan MTech Group yang merupakan perusahaan media berbisnis teknologi, yaitu liputan6.com, merdeka.com, kapan lagi, Vimela, dream.co.id, bola.net, bola.com, Otosia, dan juga video.com dan juga Bukalapak gitu. Ibu Sinta sudah berkecimpung di dunia media lebih dari 23 tahun. Oke, 13 tahun di Femina Group, 2 tahun di Kartini Group, 3 tahun di Kapan Lagi, dan 5 tahun terakhir di MTech Digital. Wih, tepuk tangan sekali lagi yang meriah dong. Udah siap? Dan yang pertama yang akan ngisi seminar kita tentang perfilman kali ini adalah yaitu Kak Oris. Mungkin sedikit nih buat Kak Oris ya. Saya mau ngasih tahu sedikit sejarahnya tentang School of Film, khususnya di bidang videografi atau film atau short movie ini. Jadi kalau menurut saya di sekolah kita itu salah satu yang paling memang bisa dibilang paling berprestasi di bidang itu, yaitu videografi atau film pendek tadi ya. Nah, banyak banget bakat-bakat muda menurut kita yang tercipta tuh untuk di bidang digital media itu atau video filmmaker ini, yaitu karena kita punya mentor yang baik banget, betul ya? Yaitu salah satunya setelah saya teliti kenapa kita bisa berprestasi, yaitu karena kita punya mentor walaupun physically seperti bos sembako, tapi ini mentor kita salah satu yang terbaik, yaitu Kak Dika. Tepuk tangan dong buat Kak Dika. Kak Dika mana ya? Yeah. Seorang inisiator. I love you ya. Skillnya di bidang editing, mentoring, itu bagus banget gitu. Jadi luar biasa. Saya juga bingung kenapa. Awalnya mungkin dari generasi pertama, angkatan pertama, kedua, dimulai dari nol sampai akhirnya sekarang seperti kayak udah ada legacy gitu. Setiap tahun kita harus bikin film, harus ikut kontes, harus ikut lomba, dan insya Allah dan alhamdulillah selalu juara. Jadi tepuk tangan lagi buat Kak Dika di belakang ya. Oke. Dan sekarang insya Allah kita akan mulai seminar itu dengan bicara pertama, yaitu Kak Oris tentang how to be filmmaker ya, Kak Oris ya. Oke? Sekali lagi waktu dan tempat kita berikan kepada Kak Oris. Tepuk tangan buat Kak Oris. Oh, pakai yang ini. Oh, gitu aja. Oke. Biar gampang ya. Oke, selamat pagi semuanya. Keren tadi ya, ada salamnya ya, soalnya kita buat salam baru nih, biar baru gitu. Kamera rolling, action ya, biar film banget aja gitu ya. Kamera rolling, action. Oke, sebelumnya selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Orista Primadewa, bisa dipanggil Oris. Kemarin sempat dikasih tahu kalau short film itu sempat menangin di festival juga ya, dan tadi baru melihat full filmnya, itu keren banget. Benar-benar apa ya? Kayaknya saya waktu dulu di SMA tuh filmnya jelek banget. Nanti ada di sini kalau misalnya mau dilihatin ya. Film saya waktu SMA dulu kacau deh filmnya. Tadi sinematografinya bagus, actingnya bagus, terus skripnya juga lucu banget. Pokoknya the best deh. Paling gini. Jadi kalau zaman dulu saya SMA waktu filmmaking itu
masih apa ya, nggak terlalu populer sekarang kali ya, karena zaman dulu tuh zaman sebelum The Raid ya, zaman film Indonesia masih nggak sebagus film-film yang sekarang gitu. Jadi, tapi saya udah tahu kalau saat itu saya pengen bikin film, dan akhirnya yang kita lakukan adalah sama kayak kalian, kita bikin film dengan saya bikin film dengan teman-teman saya gitu. Makanya saya saat itu ngerasa belum ada ekspor film, belum ada YouTube channel yang ngejelasin tentang gimana cara bikin film, dan banyak hal yang saya ingin ketahui tapi saya nggak bisa. Jadi yang saya di dalam presentasi ini adalah gimana sih cara jadi filmmaker kalau dilihat dari sudut pandang kalian sebagai anak SMP dan anak SMA. Jadi ini bisa jadi pegangan kalian nanti kalau misalnya kalian mau jadi filmmaker. Inilah menurut saya jalan yang paling mudahnya. Oke, mungkin boleh di next. Tadi ini udah sempat disebutin juga sama masnya, bener banget, terima kasih. Jadi sekarang saya punya production house sendiri di Jakarta, dan kemarin kita baru aja bikin short film juga, sama saya juga masih festivalan short filmnya. Kemarin alhamdulillah short film saya masuk di Jogja Film Festival, udah gitu Mumbai Film Festival juga, sama masuk ke Asia South Short Film Festival. Terima kasih. Ya, kita masih sama-sama berjuang lah ya. Kalau ditanya kenapa saya bisa bicara di sini, saya juga nggak tahu. Saya juga masih dalam perjuangan untuk bisa membuat film layar lebar saya sendiri. Hopefully nanti bisa kalian tonton di bioskop, insya Allah. Boleh next lagi? Jadi ini kemarin habis screening, kebetulan ada Joko Anwar sama Fajar Nugros juga di teater di tempat film saya di screening, dan senang banget karena beliau bilang filmnya bagus. Itu sesuatu yang sangat apa ya, luar biasa di dalam kehidupan saya. Lihat aja trailer filmnya langsung ya. Short film saya terakhir, silahkan dilihat. Berdamai dengan Hakikat. Sound dulu. Oh iya mas, nanti duduk nih. Iya, kamu tenang saja. Kamu sudah siapkan tempat tinggal dan fasilitas yang terbaik buat ibu. Sudah jam 10 kan? Di sini tuh azan nggak pernah kedengeran. Yang suka takut ketinggalan sholat. Ya, jadi itu tadi sekarang udah ada di klikfilm.com. Jadi kalau misalnya mau lihat filmnya bisa cek di klikfilm.com dengan judul Berdamai dengan Keadaan. Oke, jadi kalau dibilang maunya apa sih, pengennya mau bikin film terus setiap hari ya. Tapi kan saya juga mesti makan, saya mesti hidup, jadi saya juga di sini kerja. Production house saya kebetulan ini mengerjakan banyak sekali video, mulai dari iklan, short film, terus sekarang kalian sering lihat di YouTube suka ada web series kan, kayak misalnya Sore, terus ya Mahir Cinta dalam 3 babak dan lain-lain. Itu juga sebenarnya iklan, tapi bentuknya berbeda. Itu juga saya juga sering kerjain. Jadi macam-macam dunia yang mulai dikerjain sampai sekarang. Ini adalah showreel, jadi ini professional work. Kalau yang tadi itu individual work, mungkin boleh dilihatin juga.
kalau ditanya kerjaan filmmaker itu apa, kerjaannya kita mau ngabrik emosi orang yang nonton, dibikin seneng, dibikin sedih, dibikin beli produk. Jadi hati-hati kalau nonton iklan ya, jangan langsung ngerasa aduh gitu, karena kalian itu sedang dimanipulasi sama filmmaker yang membuat itu gitu. Oke, di sisi lain saya juga bikin foto produk, tapi di next aja, waktunya sedikit. Next aja, nggak apa-apa. Next aja. Oke, langsung aja. Hari ini sebenarnya kalau ada waktu saya pengen bicara 3 hal. Yang pertama mengenai produksi film, takut ada yang belum kegambar. Yang kedua itu sedikit kelas skenario, karena menurut saya kalau ada yang pengen saya kontribusiin ke anak-anak, yaitu adalah skenario. Karena bahkan lihat film di bioskop aja sekarang masih banyak banget yang ceritanya itu nggak banget, padahal itu udah di level profesional. Jadi menurut saya itu yang menjadi sumbangan saya hari ini. Yang ketiga adalah jalur jadi filmmaker. Gimana sih dari SMA atau dari SMP sekarang jalur saya kalau menjadi filmmaker itu ngapain? Gitu. Oke, next. Next lagi mengenai industri film. Ini saya cepat aja. Ini hopefully presentasinya bisa dikasih ke kalian semua, jadi kalian bisa baca-baca lagi. Tapi kalau misalnya ada yang nggak ada di sini, tolong dicatat itu di HP atau di catatan, silakan baca. Intinya pembuatan film itu kan ada 3 tahap ya, ada pre-production, ada production, sama ada post-production. Kadang-kadang orang nanya bikin film itu lamanya di mana ya? Bukan di syutingnya, justru syutingnya cuma 1 hari, tapi preparationnya bisa sampai sebulan, editingnya bisa sampai 2 bulan. Jadi yang lama justru biasanya di pre-production sama di post-production. Pre-production ini macam-macam, mulai dari casting, mulai dari nyiapin lokasinya, survei, cari acting dan cari aktor dan lain-lain, casting segala macam. Production itu benar-benar syuting, dan itu biasanya proses yang paling sebentar. Dan post production itu editing, terus nambahin animasinya, sound design dan lain-lain gitu. Jadi ini industri yang gede banget. Nah, buat yang udah pernah ngerasain bikin film, apalagi di tahap sekarang, saya nggak tahu ya, kalau ini menurut saya sesuatu yang sangat penting banget. Karena kadang-kadang kita pengennya menang sendiri, apalagi ini sesuatu hal yang kreatif kan, dimana nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Kadang-kadang penulis pengennya gini, sutradara pengennya gini, gitu, produser pengennya gini. Tapi ini adalah suatu hal yang penting banget di filmmaker, di filmmaking itu adalah kru utamanya adalah triangle. Jadi triangle ini apa sih? Triangle ini ada produser, ada sutradara, sama ada penulis. Ini yang jadi segitiga penggerak dari suatu film ini nggak apa ya, kalau di profesional ini itu nggak ada yang lebih tinggi satu dengan yang lain, tiga-tiganya mesti nyambung. Oke, kalau sutradara sama penulis mungkin udah tahu ya. Produser ada yang bisa jawab? Tugasnya produser apa? Mungkin ada yang menjawab? Apa? Sorry. Pembuatan film. Pembuatan film. Siapa tadi? Ayo, ada yang mau jawab nggak? Ada yang mau coba jawab? Lihat, jawab, Lihat. Bukan produser, Lihat. Oh iya, iya. Ayo, angkat tangan yang mau coba jawab. Oh, Mustafa. Tangan untuk Mustafa. Bagus. Saya produser. Produser umum. Produser yang ngasih ide, Pak. Yang ngasih ide. Yang ngasih ide. Katanya yang ngasih ide kan? Terima kasih jawabannya, tapi salah. Lagi Ada yang mau jawab nih? ada nih, Zaidan. Ini editor film buka yang tadi nih editornya. Kalau masalah yang menayangkan film kayak di bioskop gitu. Oke, terima kasih. Setengah benar. Jadi itu adalah bagian dari kerjaan produser, tapi itu sebenarnya ketika distributornya, bukan produsernya. Gak apa-apa, masih ada pertanyaan lain, aku jawab aja di sini ya. Jadi produser itu adalah yang megang segala macam sistem dari si film ini, itu dari sisi administratifnya. Jadi mulai dari yang pengen duit, schedule, budgeting, segala macam. Bukan di sisi kreatif. Kalau kreatif itu ranahnya sutradara atau penulis. Penulis bikin naskah,
sutradara yang bikin jadi visual, tapi kan harus ada batasnya dong. Nanti sutradara minta, wah saya mau syutingnya di atas gunung Everest gitu, gak ada budgetnya gimana? Nah itu yang atur produser. Jadi makanya tiga ini harus selalu bersatu karena terbatasnya budget itu justru yang malah bikin kita menjadi lebih kreatif dan bikin sesuatu itu jadi ya bisa dilakukan gitu. Makanya ini harus selalu kadang-kadang suka bingung, ini berlaku sama semua jenis kelompok apapun ya, bukan filmmaking. Ketika kalian bikin film, kreatif itu sebenarnya ada di siapa sih? Siapa yang memutusin apa kita harus ikutin director terus, apa kita harus ikutin sutradara terus? Jawabannya enggak. Jadi yang harus kita belain itu adalah visinya, bukan siapa yang benar, siapa yang salah. Karena di art itu ada yang benar, nggak ada yang salah. Visi, jadi visi filmnya itu yang harus diduluin. Nah, visi itu apa? Nanti saya akan jelas setelah ini. Oke, ini ada berbagai macam profil, nanti kalian bisa baca ya. Jadi maksud saya bukan cuma orang yang suka kamera atau suka nulis doang yang bisa masuk film, tapi ada anak artistik yang nge-building set, bikin settingan, yang bikin yang benar-benar propsnya semuanya dia yang handle, sama ada kostum dan rias juga, ada makeup dan wardrobe juga, sama ada suara dan lain-lain. Itu benar-benar skopnya panjang banget. Jadi karir di dunia film itu bukan cuma sekedar kamera sama editing sama penulisan aja. Next. Oke, ini yang tadi maksud saya kenapa tim filmmaking itu harus punya visi. Mungkin boleh di next it, ini adalah project yang lagi berjalan ongoing. Jadi saya juga lagi tahap development sekarang. Ini yang akan saya maksud dengan aja. Ini yang saya maksud dengan visi. Jadi visi itu adalah statement dari si filmmaker itu sendiri. Statement itu bisa dari si writer, bisa dari director. Kebetulan di project yang ini tentang cepu. Ada yang tahu nggak sih? Masih bahasa kalian nggak sih? Jadi cepu. Oh ya, jadi orang yang suka ngelaporin, ya kan? Tapi sebenarnya cepu itu ada kerjaannya. Jadi kalau di kepolisian itu ada yang namanya cepu ini, dia yang pura-pura jadi teman sama kriminal, terus nanti dia yang ngelaporin. Oh ini orangnya gitu, kayak intel gitu ya, tapi yang kerja di lapangannya gitu. Kira-kira gitu. Nah ceritanya tentang si wanita yang jadi cepu dan akhirnya hidupnya harus berganti-ganti identitas gitu. Nah di sini si writer punya statement, dendam adalah perjalanan yang tidak pernah usai. Karena dia menulis ini itu karakter utamanya si cewek ini, ayahnya itu dibunuh oleh seorang penjahat dan dia sekarang jadi cepu untuk mencari penjahat tersebut gitu. Nah kemudian masuklah director treatment saya, yaitu adalah ketika kalian jadi sutradara, kalian coba menggali lebih dalam lagi apakah itu arti dari film ini atau enggak. Dan akhirnya saya di sini punya pemahaman sendiri, yaitu tidak semua kebenaran perlu diungkapkan gitu. Jadi ketika kalian buat film itu kalian mesti benar-benar tahu apa yang kalian sampaikan dan apa yang ingin penonton itu pelajari dari film tersebut. Jadi ini yang dinamakan si visi itu tersebut. Kita juga harus kasih tahu sampai color palette dari filmnya itu seperti apa, warnanya itu seperti apa. Di sini saya sempat bikin kalau merah akan menjadi warna dari si karakternya itu, terus dari scene-nya itu akan diliputi warna hijau sama merah di dalam filmnya. Jadi ini semua udah saya atur dan nanti akan diturunkan sama kru film tersebut gitu. Jadi mereka nanti waktu ngatur lightingnya, settingannya dan segala macam itu akan mengikuti arahan di dalam visi ini gitu. Jadi setelah sutradara sudah menentukan visinya seperti apa, dia pengen ngomongin apa, terus shotnya seperti apa, nah itu yang harus dipegang terus sampai akhir produksi film. Itu yang nanti akan menjadi guide keputusan dari setiap departemen bahwa inilah guide untuk bikin film ini. Anyway, kalau kalian mau belajar tentang film, benar-benar mau belajar dari awal sampai akhir, ada buku yang merangkum itu semua, yang kalian bisa belajar dari situ. Kalau bisa dibilang tanpa ke film school, membaca itu juga benar-benar udah tahu semuanya. Yang itu yang pertama adalah buku filmmaking,
Itu bisa dicari di Amazon, harganya sekitar 500 ribuan nih, atau sejuta ya. Tapi itu investment yang bagus daripada kalian mesti masuk ke film school. Habis itu dulu ada film art. Itu kalau kalian mau ngedirect, itu buku yang bagus banget karena dia benar-benar ngejelasin kenapa sutradara itu ngambil shot ini, kenapa warnanya harus gini, kenapa harus pakai baju ini. Jadi semuanya dijelasin di situ. So it's a good recommendation dari saya. Oke. Tadi kan penjelasan kalau mau lihat langsung waktu syuting bisa lihat video behind the scene syuting saya waktu itu, mungkin boleh di play. Pada saat syuting kita melalui yang pasti tahapnya adalah pre-produksi. Itu adalah proses sebelum syuting yang akan menentukan kesuksesan pada kita akan syuting nantinya. Dimulai dari kita akan melakukan survei, menentukan titik-titik lokasi di mana aja, siapa aja pemain yang akan main di dalam film Bisa Bermakna Jilid 2 ini nanti. Proses recky, proses berkomunikasi dengan kru, menyatukan satu visi dan misi kita bersama dalam satu kolaborasi di produksi ini gitu. Untungnya kita mempunyai tim yang sangat solid dan kompak hingga akhirnya dengan waktu yang sangat mepet kita bisa melakukan syuting dengan baik. Alhamdulillah. Kebetulan di sini ada kru yang sudah pernah di Bisa Bermakna 1, ada yang belum. Dan sampai sekarang untuk kru-kru yang baru kerjanya itu oke banget sih. Jadi nggak ada masalah-masalah apapun yang terjadi dari sisi produksi, semuanya lancar-lancar banget. Tantangan terbesar dalam produksi film Bisa Bermakna 2 ini adalah saat kita melakukan spotting lokasi. Ada beberapa lokasi tentunya tidak semudah dan tidak segampang yang kita inginkan didapat. Sempat sudah dapat sesuai dengan look dari sutradara sendiri dan saya sebagai produser juga happy dengan lokasi itu, tetapi ketika seminggu kemudian lokasi itu tidak bisa dipakai. Dan solusinya adalah berusaha berkoordinasi dengan pihak terkait bagaimana agar lokasi itu kita bisa pakai. Kita tidak putus asa sampai di sana, kalau tidak bisa pakai ya udah kita cari yang lain. Tidak, kita berusaha sampai ya batas apakah bisa atau tidak. Akhirnya alhamdulillah bisa kita pakai. Menurut saya dengan adanya kita berjalan di hari kedua ini, ya alhamdulillah saya merasa enjoy, saya juga merasa semua on schedule, ya tidak ada masalah. Seneng banget, lancar banget, aku suka banget, gak ada kendala, kita semua kompak banget. Alhamdulillah semuanya lancar. Biasanya kalau misalkan saya nunggu set, itu biasanya satu rokok habis. Nah, ini saya sering nih untuk nunggu set, itu rokok nggak habis sudah selesai. Artinya kan cepat kan gitu. Sejauh ini lancar, dan masalah semua. Cuma bekerja keras, kita kerjasama yang baik. Produksi sangat support ya, mensupport apa yang kita butuhkan, bukan cuma sekedar akomodasi, transportasi, enggak. Tapi pada saat syuting, di saat kita membutuhkan konsentrasi, kru di sini tuh yang memberi ruang buat kita untuk memahami kejadian apa yang akan dialami sama karakternya. Rutinitas saya sebagai produser selama syuting yang pastinya adalah menjaga timeline tetap on schedule, memastikan jalannya produksi yang sudah kita rencanakan dari awal tetap berjalan sesuai rencana, dan juga pastinya menjaga dari segi kesehatan pemain, kru, dan segala tim yang ada di dalam produksi ini adalah tanggung jawab seorang produser. Mbak Dia itu emang sangat menjaga produksi ini berjalan lancar. Saya tahu di beberapa produksi yang saya lewatin, begitu ada teman kru atau teman cast yang positif kena COVID, itu sangat-sangat menghambat produksi. Mungkin dengan hal kecil, hal yang sepele ya, jangan minum es, itu mungkin efeknya bisa besar ya ke belakang seperti itu. Oke, jadi itulah tadi ya kira-kira gambaran saat syuting seperti apa. Nah, jadi tadi yang banyak bicara itu adalah produser saya, namanya Lia. Jadi dia yang menekan ide-ide kreatif saya agar tetap masuk budget. Oke, jadi gini.
Mungkin setengah jam lagi saya akan bicara. Saya pengen ngobrolin sesuatu yang benar-benar membuka pandangan saya. Ini bahkan terjadi bukan baru-baru aja, baru beberapa bulan sih, 1 tahun yang lalu lah. Pandangan saya terhadap filmmaking, terhadap pembuatan cerita itu berubah itu setelah saya mengikuti kelas skenario oleh Salman Aristo, salah satu penulis skenario terbaik di Indonesia. Oke. Bayangin, buat nulis cerita aja itu sebanyak ini jalannya. Mulai dari mesti tahu mindsetnya, menulis premis, menulis alur, sequence, step outline, treatment, dan dialog. Jadi kalau kalian ikut sekolah film pun bisa dibayangin banyaknya harus dipelajari. Penulisan aja itu sepanjang ini. Tapi di sini saya pengen ngobrolin tentang premis. Karena itu salah satu hal yang paling penting dalam pembuatan cerita. Di sini ada yang udah tahu premis itu apa? Premis cerita itu apa? Ada yang bisa jawab? Ada yang Kemarin itu cerita umum siapa? Gak ada orang mau jawab, kira-kira premis itu apa? Mana ada orang? Kamu besok ya, sebisanya ya. Kira-kira premis itu apa sih karena orang? Kita tanya mentor kita ya, Kak Dika, premis itu apa sih? Iya. Iya, kecil. Premis itu ya intisari dari cerita yang diungkapkan dalam beberapa kalimat. Mantap, tepuk tangan dulu buat kakak. Tadi nggak apa-apa aja, kebiasaan. Oke, jadi benar. Kalau premis itu adalah sebenarnya apa ya? Bukan sinopsis buat film. Kalau misalnya ditanya filmnya itu tentang apa ya, jawabannya itu premis gitu. Film kamu tentang apa sih? Ya itu premis itu gitu. Nah, di sini saya nggak mau ngajarin gimana bikin premis karena kalian bisa belajar banyak banget yang ngajarin tentang hal itu. Yang menurut saya mind blowing itu adalah biasa orang bingung tuh kayak gini. Kalian bikin cerita, kalian bikin film, terus filmnya bagus, terus habis itu kalian nanyain ke diri kalian sendiri, bisa nggak ya bikin film yang sama bagusnya dari yang saya bikin kemarin? Kadang-kadang saya juga sering nanya sama diri saya sendiri, gimana sih cara bikin film bagus? Apa sih bagus itu gitu? Hal itu kan gak terhitung ya, gak ada matematikanya gitu. Ternyata ada gimana akhirnya kita bisa bikin cerita yang bagus gitu. Nah ini saya pengen coba jelasin sama kalian. Oke? Masih ingat kamera rolling? Oke, siap. Lanjut ya. Oke, kalau misalnya kalian ada yang bikin cerita, terus kalian nanya gimana sih, ada teman yang nanya gimana sih caranya bisa bikin cerita bagus kayak gitu, terus kalian bingung jawabnya. Akhirnya kalian berpikir nulis cerita tuh ada patokannya nggak sih? Terus bisa nggak sih nulis cerita sebagus yang gue tulis kemarin? Itu apa sih yang membuat sebuah cerita itu menarik? Jawabannya ya, membuat cerita itu ada skill dan toolsnya. Menulis itu bukan sesuatu yang abstrak, bukan bakat, bukan orang-orang tertentu doang yang bisa nulis. Sehingga kalian dapat membuat cerita yang bagus terus asal tahu caranya. Yang pertama itu adalah kalian harus tahu mindset tentang pembuatan cerita itu sendiri. Ini panjang tapi nanti kalian bisa baca sendiri. Intinya adalah cerita itu adalah tuturan tentang perubahan. Jadi ini ada yang mesti kalian pahamin ya, tentang cerita itu ada yang namanya form atau prinsip, ada yang namanya formula. Nanti di dalam perjalanan kalian kalau kalian mau jadi filmmaker, itu akan ada momen-momen di mana orang guru A bilang cara bikin cerita begini, guru B bilang cara bikin cerita gitu. Gak ada yang salah, itu formulanya aja yang beda. Formula itu bisa beda-beda, tapi form atau prinsip itu gak akan pernah bisa beda. Contohnya gini,
prinsip itu adalah kebenaran yang tidak perlu diuji. Jadi kalau nasi goreng adalah nasi yang digoreng, itu gak akan pernah berubah. Gak mungkin ada nasi goreng kalau itu bukan nasi yang digoreng. Formula baru, ada nasi goreng gila, ada nasi goreng seafood, ada nasi goreng kambing, ada nasi goreng putih, macam-macam. Itu formula. Tapi kalau prinsip itu nggak akan pernah bisa berubah. Nasi goreng adalah nasi yang digoreng. Nah, form cerita itu adalah tuturan tentang perubahan. Ini nggak akan pernah bisa diubah. Jadi kalau kalian mikirin tentang film, selalu ada yang berubah. Di awal karakternya lemah, di akhir dia jadi kuat. Di awal dia sombong, di akhir dia jadi rendah hati. Selalu. Makanya kalau kalian bahkan itu sampai ke scene ya. Kalau di dalam satu scene, dalam 1 menit itu nggak ada yang berubah, itu berarti ada yang salah sama film. Kalian coba aja nonton film apapun, selalu ada perubahan. Karena itu jadi prinsip film, tuturan untuk perubahan. Yang tadinya A, jadinya B. Ada awal, ada tengah, ada akhir, ada setup, ada konflik, ada resolusi. Ada contoh, seekor kucing oranye sedang duduk di atas meja ruang makan. Melihat pintu kebuka, ia kemudian jalan ke teras dan tidur di bawah kursi teras. Ini cerita atau bukan? Ya, ya benar, ada perubahan kan? Awalnya tidur di dalam, sekarang dia tidur keluar. Ya benar cerita. Pertanyaannya adalah bagus apa enggak gitu kan? Pertanyaan cerita tadi gitu. Oke, nah di sini saya pengen kasih tahu gimana cara bikin cerita yang bagus. Apa sih cerita yang menarik? Ada loh prinsip cerita yang menarik itu. Kalau ini ada di cerita kalian, udah pasti cerita yang bagus. Prinsip cerita menarik itu adalah relevansi sama kebaruan. Bahasanya emang susah, tapi saya coba jelasin yang gampang ya. Relevansi itu adalah misalnya yang apa namanya cewek-cewek lagi ngegosip, itu cowok di kelas sebelah cakep banget tuh. Ada nggak yang suka ngegosip gitu sih? Ada. Kalau misalnya lagi ada di grup cewek-cewek terus ada yang ngegosip kayak gitu kan, semuanya pasti langsung ngelirik kan, karena itu relevan gitu sama semua orang yang ada di lingkaran itu. Orang pengen tahu jadinya. Tapi bayangin kalau tiba-tiba ada misalnya salah satu orang teman yang datang ke situ terus ngomongin tentang politik misalnya, sekarang di Zimbabwe presidennya ganti loh. Pasti pada kayak apaan sih gitu, karena nggak relevan gitu, karena nggak relate gitu. Jadi yang paling penting kalau misalnya kalian pengen bikin film yang ditonton sama orang, itu harus relevan sama orang gitu. Kalau pengen buat film Indonesia ya cari apa yang relevan sama orang Indonesia. Yang kedua adalah kebaruan. Apa hal baru yang bisa ditawarin? Kalau gosip yang dikasih ya itu aja, ya orang nggak mau dengerin gitu kan. Sama kayak film, kayak tadi di film yang short film tadi itu banyak banget tuh nge-explore angle, nge-explore editing dan lain-lain. Itu salah satu contoh kebaruan yang coba ditawarkan oleh film. Jadi kalau bikin film harus ada relevansi sama kebaruan. Itu tadi ya. Jadi tadi buat bikin cerita itu adalah harus ada perubahan, kemudian di ceritanya itu harus ada relevansi dan kebaruan biar filmnya itu menarik untuk ditonton. Jadi itu aja yang diingat kalau misalnya ditanya apa yang bikin film itu bagus dan mau ditonton orang, nggak usah pusing-pusing. Cukup ada 2 hal itu aja, yang penting relevan sama penontonnya, yang kedua itu harus ada baru. Oke, tadi kita bahas tentang premis ya. Benar, premis itu adalah ide dasar sebuah cerita yang mampu mengungkapkan plot tapi gampangnya adalah rangkaian kalimat ajaib yang dapat memberikan kerangka awal naskah film. Dengan adanya premis, sepertiga film udah selesai. Bayangin ya, naskah film itu kalau misalnya kalian lihat itu 120 halaman. Itu kalau dengan premis itu bisa merangkum sepertiganya dari itu. Cara menulis premis gimana? Gampang. Seorang sangat ingin sesuatu dengan cara tertentu, tapi ada halangan. Mungkin kalau kalian baca di internet atau mungkin lihat-lihat di Google, itu nggak ada kata dengan caranya, tapi ini salah satu hal yang diajarkan oleh si Salman Aristo, yaitu adalah menggunakan kata dengan cara. Gimana sih maksudnya? Ini contoh premis.
Seorang maling sangat ingin taubat dengan cara menjadi santri di pesantren. Tetapi guru pesantren yang ternyata adalah korban maling dia dahulu mengujinya dengan berbagai ujian yang mustahil. Jadi sama ya, kayak yang tadi ya, seseorang sangat ingin sesuatu dengan cara tertentu tapi ada halangan. Dari membaca ini aja kalian udah langsung membayangkan filmnya kayak gimana. Oh ini pasti filmnya bakal komedi. Oh ini pasti karakter si malingnya bakal kayak gini. Pasti karakter gurunya kayak gitu. Dari satu kalimat ini aja kalian udah langsung bisa bayang semuanya. Makanya ini ajaib banget. Ini ya, nanti kalian kalau mau bikin premis seseorang sangat ingin dengan cara tapi Oke, ini ada hadiahnya. Ada yang bisa bikin premis, coba langsung aja masukin ngasal aja. Karakter apa, pengen apa, dengan cara apa, tetapi apa. Oke, ada yang mau nyoba? Yang gak apa-apa, dibantu sama temannya gak apa-apa. Ayo, silahkan, boleh diskusi. Saya bantu. Saya. Oke, ini guys, ada Ilya. Oke, tepuk tangan buat Ilya. Ayo ya. Maju ke depan. Iya. Ayo, siapa namanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Ilyas Sonabasyar dari kelas B. Oke. Coba buat premis. Enggak, coba. Seorang tukang bakso ingin naik haji dengan cara menjoget tetapi ditangkap polisi. Oke, seorang tukang bakso sangat ingin naik haji dengan cara mencuri tapi ditangkap polisi. Oke, thank you ya. Ya benar. Cepat banget ya. Sangat reaktif banget ya. Itu hadiahnya dong. Ya. Oke, boleh lihat lagi. Lagi ya. Luar biasa ya. Ya, itu salah satu premis yang simpel juga itu bagus itu. Jadi dengan ini kalian bisa banget langsung bikin banyak ide film ya. Oke, fokus dulu ke sini. Kamera rolling. Selain dapat gambaran tentang keseluruhan film, premis itu jadi blueprint buat kalian bikin film. Mungkin boleh agak fokus ini sama premisnya agak ribet nih. Seseorang penyanyi narsis egosentris karena dirinya tiba-tiba bangun di pinggir jalan dengan wajah orang lain yang terlihat dijahit tanpa bekas. Seorang penyanyi narsis egosentris yang baru saja naik daun sangat ingin mukanya kembali dengan cara mengungkap orang yang telah menukar mukanya kepada publik melalui akun media sosial anonim. Tetapi dia kini teridentifikasi sebagai orang tanpa keluarga, harta, bahkan memiliki sejumlah daftar kriminal. Ini kalau misalnya premis yang memang udah agak ribet, emang kalian bisa bumbuin dengan kata-kata sifat. Nah, yang ajaib dari premis, kalau misalnya kalian nanti udah bisa menggunakannya, kalian bisa langsung nulis alurnya. Apa itu alur? Alur itu dengan adanya premis kalian udah langsung bisa tahu awalnya gimana, bisa langsung tahu plot point 1, bisa langsung tahu plot point 2, bisa langsung tahu ending, sama bisa langsung tahu story argumennya kayak gimana. Itu dari premis aja, bayangin. Jadi itu bukan cuma kata-kata doang ya, itu blueprint. Plot point 1, by the way itu ceritanya timeline film dari beginning sampai ending. Nanti mungkin kalian bisa belajar sendiri. Plot point 1 itu apa, plot point 2 itu apa. Tapi intinya dalam film itu ada 3 act biasanya. Ada bagian tahap 1, tahap 2, tahap 3. Itu biasanya kita definisikan sebagai awal film, tengah film, akhir film. Nah diantaranya itu ada titik. Itu titik yang menjadi tengah. Apa sih batas antara awal dan tengah? Yaitu plot point 1. Apa sih batas antara tengah dan akhir? Yaitu plot point 2. Jadi dari premis itu semuanya udah bisa kelihatan. Nah lihat ya. Ini cheat sheet-nya nih. Nanti kalau kalian nulis premis, kalian bisa pakai ini buat nulis alur. Ending itu adalah jawaban dari keinginan karakter. Jadi kalau tadi karakternya Ilyas ingin naik haji, kita udah bisa langsung nentuin endingnya saat tulis premis. Endingnya dia bakal naik haji apa enggak?
Misalnya endingnya dia nggak bakal naik haji, tapi misalnya dia akur lagi dengan keluarganya yang tadinya udah nggak akur, bisa aja. Tapi dari situ kalian udah bisa langsung tahu endingnya dengan menjawab keinginannya karakter. Yang kedua, story argumen. Story argumen itu sangat berhubungan dengan si ending yang kalian pilih. Kalau misalnya si tukang bakso tadi jadi naik haji, di endingnya mungkin argumennya adalah kita harus terus berusaha biar mendapatkan goal. Tapi kalau misalnya di akhirnya nggak naik haji, story argumennya udah beda lagi. Jadi itu sangat berpengaruh sama itu. Habis itu yang plot point 1, plot point 2 juga langsung ketemu. Plot point 1 itu adalah dengan caranya tadi, dengan cara mencuri, ya kan? Berarti itu ada titik awal sebelum kita masuk ke ceritanya dia. Kalau misalnya gitu, berarti titik filmnya ini adalah saat si tukang bakso ini memutuskan bahwa dia harus mencuri untuk bisa naik haji itu. Itulah plot point 1, jadi itulah yang membatasi antara awal film dan tengah film. Plot point 2, nah ini kutukan nih guys. Jadi kalau kalian udah tahu ini kutukan buat kalau kalian nonton film di bioskop ya. Karena plot point 2 itu biasanya terjadi sekitar 50 menit, 60 menit dalam film. Itu yang terjadi di situ adalah pasti kebalikan dari ending. Kalau di 20 menit, 30 menit sebelum film berakhir itu si karakter kayaknya mau gagal, atau kalau misalnya ya ending si tukang bakso tadi akhirnya naik haji. Nah, yang terjadi di plot point 2 itu pasti dia seakan-akan gak akan bisa naik haji selama-lamanya. Nanti baru di endingnya dibalik. Tapi kalau misalnya pas di plot point 2 ini yang terjadi adalah dia sepertinya akan naik haji, endingnya pasti gak akan berangkat. Jadi itu kalau udah tahu itu ya, belum nonton filmnya sampai akhir juga udah tahu endingnya apa. Yang terakhir adalah begini. Dari premis kalian langsung bisa nentuin awal filmnya apa, karena ya awal film itu adalah rutinitas sehari-harinya karakter. Ya kalau tukang bakso ya rutinitasnya apa? Ya jualan bakso. Gitu. Jadi bayangin ya, dari satu premis yang tadi itu kita langsung udah tahu semuanya. Ini nanti kalian bisa langsung baca sendiri di presentasi saya. Oke. Segmen terakhir sebelum saya mengakhiri. Di sini ikut ekstrakurikuler film tadi berapa orang? Boleh angkat tangan? Boleh angkat tangan yang tinggi? Oh ini debat semua nih orangnya nih. Oke, boleh. Kalau yang nggak ikut tapi tertarik bikin film? Ada dari belakang, ada banyak. Oke, thank you. Oke, jadi ini adalah hal yang bahkan saya juga dari dulu sampai sekarang bertanya-tanya apa jalur yang tergampang buat jadi filmmaker. Banyak sekali jawabannya saat saya dulu ada di masa itu gitu. Apakah saya kerjanya di gulung kabel dulu di PH, apa saya kemana, apakah saya harus ke film school, apakah saya harus kemana. Jawabannya adalah bahkan ketika kalian sudah selesai film school itu sebenarnya nggak menjamin kalian bisa langsung masuk ke industri atau bisa ke production house, karena itu sangat banget tergantung sama koneksi yang kalian punya ya guys. Jadi yang harus kalian lakukan adalah ini. Kamera ready? Oke. Jalur termudah buat bisa masuk jadi filmmaker itu adalah buat short film. Ini seklise-klisenya ini hal yang benar karena saya sendiri juga ngalamin. Setelah saya bikin film short film yang tadi, yang trailernya kalian udah tonton, akhirnya saya diundang, bener-bener habis screening itu diajak makan sama Bapak Fajar Nugros yang kemarin baru bikin film Korin ya. Korin ada yang nonton di sini? Ya itu, dan beliau langsung nawarin mau bikin film nggak, kasih aja proposalnya saya. Bayangin waktu itu gara-gara saya bikin short film masuk festival, saya bisa langsung ngobrol sama orang-orang yang memang punya wewenang di situ. Jadi bahkan dari sekarang kalian kalau misalnya udah bisa bikin film sebagus itu, buatlah short film sebanyak-banyaknya. Dan perlu diketahui buat dapat bikin film yang bagus ya itu mesti bikin 100 film yang jelek dulu. Itu adalah proses, itu gak akan bisa dihindari. Udah pasti, gak ada orang yang pertama bikin film langsung bagus. Kemudian di situ nanti kalian bisa eksperimen, kalian
kalian bisa melihat sendiri apa yang works buat kalian, apa yang enggak. Karena percaya sama saya, dulu saya bertanya-tanya apa sih formula bikin film yang bagus, itu nggak ada yang bisa ngajarin kecuali dari kalian sendiri. Terus terima masukan dari orang yang kompeten, ini penting banget. Jangan terima masukan dari semua orang. Kalian bilang ini filmnya bagus apa enggak, ini kurang apa. Kalau misalnya tanya ke teman nggak apa-apa, tapi kalau jangan diambil hati kalau misalnya dia orangnya nggak kompeten atau nggak ngerti itu, kan itu bisa bikin kalian misleading. Jadi kalau misalnya mau belajar, bawa film kalian ke orang yang ngerti tentang film, minta pendapat beliau yang kalian percaya, itu baru bagus gitu ya. Hati-hati sekali dalam meminta pendapat orang gitu. Dan masukin film festival orang yang keren-keren, produser, orang aktor-aktor dan lain-lain, kalian kenalan lah dan bikin jalur koneksi dari situ. Oke, kalau mau lihat short film saya zaman dulu, ini trailernya. Bisa dilihat ini sangat-sangat anjol sekali dibanding dengan film yang tadi kalian buat. Padahal saya juga sama-sama buatnya pas SMA. Boleh di play. Enggak. Ini masih pakai Windows Media Player 2011 tuh berapa? 12 tahun yang lalu ya, 12 tahun yang lalu. Jadi HP-nya masih Sony Ericsson dan ngerekam pakai HP, bikin film gitu. Nah, habis itu ceritanya 10 tahun kemudian saya reunian sama teman-teman yang bikin film ini, terus bilang bikin film lagi sekarang jadinya gimana ya? Akhirnya kita bikin lagi filmnya. Yang 10 tahun kemudian lah, versi 10 tahun kemudian dengan tetap actingnya amatir sih, tapi at least lumayan lah. Coba dicek. Keren sekali video ini tuh maksudnya itu kita dari HP gitu, kayak jadi tembus di tembok gitu bawahnya. Kamera rolling lagi, sampai lagi, and it's big. Sebenarnya proyek ini kita udah bukan sekedar mau Semacam kayak statement kali ya, kalau misalnya prosedur setelah sekian lama akhirnya kita bikin rame-rame lagi. Dan di sini gue ada action untuk karakter gue adalah TLS stage. jadi nanti aja videonya mudah-mudahan kita semua dapat. Watch your mouth. Ya, jadi itu bahkan sampai sekarang saya tetap masih bikin film ngasal-ngasal sama teman-teman saya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, nanti setelah ini boleh banget. Saya open banget buat yang pengen tahu gimana apapun tentang filmmaking, apapun gimana cara bisa masuk ke dalam industri film. Feel free. Dari saya untuk hari ini itu saja. Terima kasih semuanya. Kamera rolling. Thank you. Yuk teman buat Kak Oli sekali lagi luar biasa. Tadi kita dapat perspektif baru yang saya belajar juga dari barusan dari barusan adalah kalau mau bercerita itu harus ada relevansi dan kebaharuan itu penting banget kayaknya. Kita harus benar-benar kalau misalnya kali ini yang bakal masuk tulis di sini kan lumayan banyak. Jadi kali ini saya fokus di relevansi dan kebaharuan. Dan mungkin sebelum Kak Olis mungkin ada ini ya Olis ya. Ini ada sedikit cerita mata buat Olis. Oke, dari anak-anak kita. Kebetulan kita juga yang buat. Boleh sekali tepuk tangan kan? Jadi di sini apresiasi. Kak, boleh satu?
sekolah ini saya memperhatikan tadi students dari awal sampai akhir, dari depan ke belakang. Sekolahnya very unique karena di zaman saya dulu kayaknya nggak ada cowok yang berambut biru gitu ya. Yang berambut biru yang mana nih, coba jangan lihat kiri kanan. Yes, keren tapi keren. Jadi sekolah ini memberikan kesempatan kalian semua untuk berekspresi dan terus terang salut. Jadi saya dan Ori senang berada di sini karena kita bisa mengekspresikan apapun minat kita gitu ya. Khusus untuk Dika, tadi Ori sudah share bahwa ada 2 buku yang dianjurkan untuk dibaca sebagai filmmakers adalah buku yang pertama filmmaking yang bisa dipesan di Amazon, kali membutuhkan waktu 1 bulan sampai 1,5 bulan. Jadi saya pribadi akan membelikan buku ini dan akan kita berikan untuk Dika. Bukunya nanti saya kirimkan ke Pak Zain atau ke Pak Ali. Jangan cuma dipandangin aja bukunya Dika ya. Kalau nggak ngerti tanya sama Oris karena bikin summary-nya. Oke. Supaya anak-anak tadi yang main filmnya juga tambah keren. Itu tadi filmnya sumpah keren banget ya Oris ya. Udah tahu. Supaya Tadi barusan kasih tambah tahu. keren gitu. Nah itu Iya, makanya. hadiah saya Mungkin. secara pribadi buat Dika dan buat sekolah ini gitu. Jangan berhenti berkarya. Oris foto dulu sama Dika. Daniel. Ada yang bisa bantu berarti? Senyumnya. Manis banget kan Dika? Iya. Bapak-bapak. Nggak kebayang gimana Dika mendirect kalian, tapi he's a really nice person. Thank you Dika. Oke, yang SMP, tangan yang SMP. Oke, ini saya akan sharing. Saya nggak tahu ya anak-anak SMP ini udah kalian perlukan atau tidak, tapi saya akan make it simple. Mudah-mudahan bisa membuka pandangan kalian mau jadi apa ya. Terus untuk yang SMA, ini adalah pilihan karir nantinya. Kalian mau jadi apa? Mau jadi filmmakers? Mau jadi IT? Mau jadi HR? Mau jadi guru? Mau jadi politikus? Tapi saya akan cerita soal berkarir di dunia media. Oke? Yang pakai lipstik cantik. Yang pakai lipstik cantik banget. Saya terus dunia kita sudah berbeda Pak Zain. Oke, next. Oke, nama saya Sinta Nasution. 13 tahun di Femina Group. Femina Group mungkin majalah nenek kalian ya, bukan majalah mama kalian lagi, tapi mungkin majalah yang dibaca nenek kalian zaman dahulu gitu ya. Business Director, karena waktu zaman dulu Kartini Group ngambil franchise magazine. Jadi ada Marie Claire, ada Elle Decoration, ada Elle, kemudian ada Girlfriend. Nah ini pastinya majalah ibu kalian ya, yang dibaca ibu kalian zaman dahulu. Kemudian 7 tahun di MTech Digital sebagai Vice President of Sales. Apakah saya lulusan komunikasi? Tidak. Saya lulusan arsitek. Jadi saya teknik arsitektur Universitas Tarumanegara, tapi saya bekerjanya di media dan tidak pernah bekerja di bidang arsitektur. Oke. Kemudian saya memiliki perusahaan interior designer, yaitu Sitaro Design. Jadi kalau dilihat, saya arsitek, tidak pernah kerja di bidang arsitektur, tapi saya punya perusahaan interior, which is itu hal yang berbeda banget. Kan kemudian saya bekerjanya mostly di media menjadi sales marketing gitu ya. Nah, next. Ini usaha saya, Sitaro Design. Bisnis interior yang saya kerjakan during weekend. Jadi dari Senin sampai Jumat saya bekerja di media dan Sabtu Minggu saya bekerja sebagai desainer interior
saya memiliki workshop dan memiliki tukang sendiri. Jadi seharusnya kalian yang muda-muda yang harusnya udah mikir nih, saya nanti mau jadi apa? Karena sekolah ini sudah memfasilitasi kalian bisa mengaktualisasikan diri. Yang mau lulus SMA, bentar lagi udah mesti mikir, saya kuliah atau tidak? Saya mau menjadi green entrepreneur atau menjadi digital marketing? Apa tidak? Saya mau kuliah ke luar negeri atau di dalam negeri? Atau nggak kuliah sama sekali? Itu adalah pilihan untuk kalian. Anyway, saya kuliah di arsitek, tapi saya kerja menjadi sales dan saya punya perusahaan interior, which is dunia yang sangat berbeda. Ya, next. Mas, next. Ayo, tebak-tebakan. Saya sudah bekerja di zaman Femina. Angkat tangan, siapa yang tahu usia saya? 40 tahun, salah. Berapa saya? No, salah. 35. Salah. 51. Salah. Salah. Tua banget sayang. Siapa lagi? 39. Salah saya. 35. Oke. No one. Oke, salah semua. Next. Usia saya 54 tahun dan Oris Taprima Dewa itu adalah anak saya. Kemudian menantu saya adalah seorang social media manager. Cucu saya 1 tahun 4 bulan, namanya Lilo Kailani. Jadi 54 tahun, yang perempuan nanti harus bisa lebih muda dari saya terlihatnya ya. Oke? Ini kalau kami Oris ini, kalau kami selalu berdiri berdua dan kami traveling keluar, mereka selalu bertanya, "Sir, your sister." Gak ada orang yang mengira, "Oh, she's your mother." Oh, come on gitu. Everybody is thinking kalau kita adalah brother and sisters. Jadi ini Oris, yes, betul. Pak Zain lulusan apa namanya? No, sekolahnya sampai lupa. Global Prestasi 3 tahun berturut-turut cum laude ya kalau untuk di Global Prestasi, mendapatkan undangan ITB, UGM, kemudian UI tapi nggak diambil, tidak diikutin satupun dan tidak ada yang diambil. Sampai mamanya dipanggil kepala sekolah, why? Kenapa nggak mau diambil? Itu hanya gara-gara minat masuk sekolah film. Jadi bukan apa-apa, dia tidak mau di bidang ngambil undangan dari ketiga universitas terkenal tersebut karena memang fokus di film ya. Jadi anak-anak sekalian, kalian bisa fokus di mana aja, tapi serius. Jangan main-main. Jadi kalian sudah punya mentor yang bagus, ada Dika yang bagus. Jadi jangan main-main karena ini udah ada hasil. Di usia 28 tahun, since 5 years ago, 6 or 7 years ago, dia sudah punya company sendiri. Kenapa? Karena really serius menangani company-nya. Oke? Yang main-main film yang tadi juga bukan berarti tidak bisa menjadi bintang film ya, Oris. Karena permainannya juga actingnya juga bagus sekali. You wanna go? Oke. Ya. Tepuk tangan buat Jadi tebak-tebakannya nggak ada yang benar ya. Next.
fokus kepada anak-anak yang SMA. Hari ini agendanya adalah ekosistem yang ada di MTech. Kemudian overview berkarir di media, kalian bisa menjadi apa aja di media. Kemudian penjelasan karir di dunia media. Yang SMA ini, yang SMA please be attention, karena ini nanti karir kalian ke depan kalau memang kalian mau berkarir di dunia media. Next. Nih ya, ini perusahaan sebesar ini, MTech itu singkatan dari Elang Mahkota Teknologi. Kalau saya sih dikasih paparan kayak gini yang SMA, saya akan sangat tertarik gitu. Karena saya pengen tahu saya nanti akan bekerja di mana ya. Di kiri atas kita punya TV, SCTV, Indosiar. Kemudian O Channel yang tadinya analog TV udah shifting ke digital. Berganti nama menjadi Moji, dan satu lagi Mentari. Jadi kalau kalian yang cowok-cowok suka nonton olahraga, and then buka Moji, ada volley, ada bola, ada badminton dan lain-lain. Itu di part TV. Kemudian di part digital media, ini tanggung jawab saya. Kita punya 8 media online. Kapanlagi.com, liputan.com, merdeka.com, Vimela dan lain-lain. Kemudian kita punya Bukalapak, ada Grab. Baru bergabung dengan kita medianya Raffi Ahmad, Transmedia, itu under MTech juga. Kemudian kita punya Danatix dan lain-lain. Kita punya rumah sakit, kita punya digital access, dan kita punya content hub. Ya, mau bikin film, ada cinema art. Mau bikin event, ada VIP. Kemudian mau kerjasama dengan influencer, ada FAST. Kalian nanti mau kerja di mana? Karena kita punya bisnis unit yang begitu besarnya, kalian siap mau maju ke dunia kerja yang mana? Or mau jadi entrepreneur? Jadi saya sebagai Vice President of Sales, tanggung jawab saya adalah yang di lingkaran biru. Sedemikian ini adalah tanggung jawab saya di MTech. Ya, jadi seharusnya nextnya kalian akan lebih pintar. Kenapa? Karena generasi sekarang itu sangat digital. Next. Oke, saya sekarang mau cerita dunia media. Dunia media itu overview, di paling kiri ada redaksi, ya. Kemudian ada tim marketing, ada tim social media, ada product development, ada sales, ada HRD, dan ada IT. Yang suka nulis bisa jadi redaksi. Yang suka video atau foto bisa menjadi tim videographer atau fotografer. Cewek-cewek nih biasanya yang suka dandan, yang suka fashion, itu bisa menjadi fashion stylist, ya. Dalam suatu media itu fashion stylist bertugas menata pakaian, kemudian rambutnya mau seperti apa dan fotonya seperti apa. Marketing, product development, dan saya adalah di sisi sales. Ini baru di satu bagian media doang. Jadi karir kalian ini terbentang luas. Ini yang saya mau info ke kalian semua ya. Next. Redaksi aja ya, kita bahas sekarang yang redaksi. Terdiri dari pemimpin redaksi, jurnalis, videographer, fotografer, fashion stylist, dan layouter. Next. Pemimpin redaksi tentunya bertanggung jawab terhadap isi redaksi. Apakah sekolah ini punya majalah? Sekolah ini ada majalah? Belum ada ya? Oke, jadi belum mengerti siapa itu pemimpin redaksi ya. Jurnalis adalah seseorang yang bertugas melakukan kegiatan jurnalistik seperti menulis, kemudian menganalisa dan melaporkan suatu peristiwa. Ada yang punya cita-cita jadi wartawan? Ada yang pengen jadi wartawan? Gak ada ya? Oke, saya skip. Next. Reporter, sama ya. Kalau kalian lihat di TV,
yang membacakan berita itu namanya adalah reporter. Jadi kita setiap bulan itu melakukan kerjasama dengan beberapa instansi, mengundang ke SCTV dan Indosiar. Bagaimana sih merasakan experience menjadi reporter, ya? Editor bertanggung jawab terhadap keseluruhan fungsi, jadi mengedit. Jadi wartawan yang sudah menulis tidak semata-mata langsung ditayangkan di online maupun di TV, tapi tugas editor mengeditnya terlebih dahulu. Next, videographer. Nah ini mengkonsep, melakukan pengambilan video dan menyunting video. Jadi fotografer mengambil gambar. Kalian yang suka video, kalau berpikiran saya nggak mau deh jadi filmmakers, tapi saya pengen bekerja di media, welcome. Karena nggak semua orang akhirnya setelah lulus SMA, lulus kuliah akan menjadi serius menjadi filmmakers. Jadi mereka bisa bekerja di media kita menjadi videographer or menjadi fotografer. Apa sih yang dibikin? Videographer itu rasanya nggak sempat tidur kalau di kantor kita. Kenapa? Mereka harus meliput berita dari pagi sampai tengah malam, kemudian videonya diedit, dan sometimes itu harus ditayangkan real time. Ada kebakaran, ada demo, ada apa-apa, nah itu harus ditayangkan. Oke, next. Nah, fashion stylist. Ada yang berminat jadi fashion stylist? Atau food stylist? Ini keren banget. Jadi kalau kalian punya TikTok, kalian punya Instagram, lagi shopping, just tip, agak mirip fashion stylist seperti itu. Kenapa? Mulai berkolaborasi dengan designers, pinjem bajunya, foto bajunya, bikinkan videonya. Supaya apa? Supaya konten kita menarik, ya. Next. Ada yang suka digital DI, digital imaging? Ada yang pinter? Itu bisa menjadi layouter, ya. Kalau di kita itu yang melayout suatu tampilan. Jadi ini sekarang aja saya udah cerita cukup banyak. Sudah ada 7 pekerjaan yang kalian bisa tekuni, ya. Redaksi, reporter, fashion stylist, videographer, fotografer. Sekarang ini adalah layouter. Oke? Jadi pintu untuk kalian terbuka di karir media baru 1 divisi aja udah 7 jenis pekerjaan. Pasti bertanya ya, salary-nya di MTech? Ada yang pengen tahu nggak salary-nya di MTech? Boleh ya? Oke, salary di MTech itu rata-rata dari 7,5 sampai dengan 60 juta. Jadi tergantung daripada kepiawaian kalian, pinteran kalian. Jadi benar-benar sekolah bekerja di swasta itu adalah melihat skills, ya, melihat keahlian kita itu bagaimana gitu. Oke, next. Marketing. Ada yang suka di marketing? Suka? Itu masih SMP loh. Siapa namanya? Siapa? Mustafa. Masih SMP kan? Good. Oke, marketing di media itu ada 4. Marketing planner, marketing event, marketing multimedia, dan community. Ya. Next. Planner. Buat anak-anak yang SMA nih ya, kalian sudah akan memasuki dunia kerja. Kalau masuk ke dunia kerja, ke swasta, ya udah kerja, pulang jam 8, masuk jam 8, pulang jam 5. Enggak seperti itu. Itu pun menjadi seorang marketing dipilah-pilah lagi. Apa sih tugasnya marketing planner? Adalah membuat rencana strategis untuk campaign. Kalau kalian nggak punya skill, kalian nggak pinter, nggak usah nyoba-nyoba ngelamar ke MTech. Nggak usah nyoba-nyoba ngelamar ke media lain, karena nggak akan berguna. Jadi semasa SMA ini tolong belajar baik-baik. Karena apa? Menyesal nanti kalian suatu hari. Karena apa? Karena dunia kerja tidak mudah. Yang masuk ke suatu perusahaan itu akan sangat sedikit diterimanya. PHK lagi banyak-banyaknya sekarang. Jadi mumpung dari SMA perbanyak skills kalian. Oke, planner. Next. Ini contoh planner. Once kami sales mau meeting dengan Kementerian Pariwisata,
kita sudah tahu program pariwisatanya apa. Misalnya adalah jelajah desa. Marketing planner harus membuatkan plan seperti ini. Ya, plan seperti ini. Next aja secara cepat. Jadi ada contohnya akan masuk di mana. Next. Kemudian bannernya akan ada di mana. Next. Dokumenter desa wisatanya akan dibuat di mana. Next. Ada liputan khusus desa wisata. Next. Kemudian bekerja sama dengan Bukalapaknya kami untuk menjual tiket desa wisata. Ya, jadi yang punya nilai tinggi di strategik itu bisa menjadi marketing planner. Kenapa? Setiap tim sales, kami punya tim sales ada 80 orang, mau meeting dengan kementerian, dengan BUMN, senjatanya sudah dipersiapkan oleh marketing planner. Jadi bukan cuma jalan, oh iya Pak, kami dari MTech, enggak seperti itu. Semuanya dipersiapkan dengan sangat-sangat luar biasa, maksimal. Next. Ini pembelian tiket online yang bisa dilakukan melalui video.com. Ya, video.com adalah salah satu media kita juga. Kalian kalau nonton World Cup kemarin, itu adalah media kami, video.com. Next. Nah, yang suka bikin event, siapa di sini yang suka menjadi pimpinan event? Yang suka event? Oke, next. Kalau di MTech bikin event tuh nggak cuman mikirin, oke, nanti hari ulang tahun SOH kita mau ngapain, lomba puisi, enggak. Strategiknya dipikirin dari awal sampai dengan eksekusi. Ini contoh event yang akan kami adakan tanggal 27-28 Mei mendatang. Namanya Festival 6, akan ada 24 pengisi acara, dilakukan selama 2 hari. Target kami adalah 30.000 pengunjung, 1.200.000 video plays karena kami akan siarkan live streaming. Kemudian ada 11 jam total acara. Jadi adik-adik ini sekarang ya, kalian yang mau jadi marketing event, marketing planner, nggak bisa tuh B aja. Kalau B aja ya cloud aja. Ya, yang mau bergabung dengan MTech harus LB, luar biasa. Kalau B aja nggak usah ngelamar, pasti nggak akan keterima. Next. Ini apa yang mereka rencanakan? Mereka nggak asal bikin aja, mereka bikin SWOT. Oke, kalau grupnya Kompas bikin apa, kita bikin apa. Jadi akhirnya mereka punya ide adalah bikin program lintas generasi. Ada diskusi, next aja. Ini melibatkan 3 generasi, yang dibahas itu apa aja? Bisnis, next. Pemberdayaan perempuan, next. Industri hiburan dan pariwisata, next. Next lagi. Kemudian ruang jenaka, ya. Next. Kita tahu banyak yang mau maju jadi presiden. Ini mau kita roasting. Jadi mau kita roasting nanti di acara. Ada Pak Erick Thohir, Pak Anies, Sandiaga Uno, dan Pak Ridwan Kamil akan kita roasting dengan jenakawan-jenakawan di tanggal 27 atau 28 Mei. Jadi ini bakal seru banget ya. Next. Musik, next lagi. Nah, musik pun kita bikin lintas generasi. Jadi mulai dari JKT48 sampai Rhoma Irama ada. Pak Zalin kayaknya Rhoma Irama ya. Jadi please welcome nanti di tanggal 27-28 Mei di Senayan Park karena ini free, everyone boleh datang ya. Ada Phil Koplo juga, ada Sheila on 7. Jadi kita bikin lintas 3 generasi untuk musiknya. Next. Ada fashion show juga. Jadi fashion show-nya juga 3 generasi, tapi fashion show-nya adalah khusus mengangkat UMKM. Karena kita fokus kepada percepatan ekonomi nasional, jadi kita ingin mengangkat UMKM. Next. Yes, next. Next, kita juga memberikan award untuk para perempuan-perempuan hebat. Jadi ini ada liputan 6 award nanti di acara ya. Next. Nah nih, teman-teman yang suka event ya. Jadi dalam pemaparan pembuatan proposal harus seperti ini.
ruangannya mungkin di hall sekolah ini, tapi dipikirin nggak mau dong gini doang. Siapa sih yang suka melukis? Siapa sih yang suka bikin mural misalnya? Jadi Senayan Spark itu begitu besarnya, kita melibatkan seniman Albert Alteng. Next, untuk melukis dinding-dinding Abeng Altar, untuk melukis dinding-dindingnya mural yang begitu indah menjadi tontonan. Ya, jadi kalian bisa memaksimalkan semua potensi dari teman-teman kalian yang ada di SOH ini. Next. Nanti akan ada Gen X area, next, Gen Y, next, Gen Z, next, ada area UMKM, next, ya, next. Terus akan ada Pak Menteri akan kasih sharing session. Next, ini indoor, ya. Jadi yang membuat acara juga harus mikirin indoornya, key visual akan jadi seperti apa desainnya. Jadi penting kita buat seperti ini supaya apa? Calon yang akan memberikan sponsor, stakeholder kita punya bayangan nih, nanti acara akan seperti apa. Oke, next. Ini nanti area outdoor akan ada apa aja? Akan ada panggung, akan ada UMKM, akan ada booth makanan dan lain-lain. Next. Oke, jadi yang saya mau share di sini bukan acara Liputan 6 festivalnya. Kalian mau datang, go ahead. Yang saya mau sharing adalah kalian yang tertarik di dunia marketing event dalam membuat deck proposal adalah sedetil ini. Jadi mulai dari strategi sampai dengan eksekusi, kemudian SWOT analisis. Kenapa lintas 3 generasi, ya? Kemudian kita masuk ke multimedia. Ini kerjaannya kami nih. Ini lagi live streaming, ini foto di studionya MTech. Kita lagi mau live streaming dengan Direktur Utama Pegadaian. Next. Nah, apa yang menjadi perhatian? Ini buat kalian juga. Kami juga penting. Nih, 1 kali live streaming, ini kebetulan Pak Wali Kota Tarakan. Jumlah penontonnya 20.000 watchers. Ya, kenapa media MTech begitu besar? Jadi live streaming, 1 kali live streaming bersama Pak Wali Kota, 20.000 watchers. Ada penontonnya nggak yang offline? Nggak ada. Pak Wali Kotanya sendirian sama timnya kita yang begitu banyaknya. Tapi jumlah penonton kita mencapai 20.000. KPI penting, jadi nggak asal kerja. Menjadi live streaming, ngerjain live streaming, ini audiensnya pun kita pikirin. Next, ini yang nanti suka multimedia ya. Nah, community, kami juga mengelola community. Kalau kalian suka bergaul, suka bersosialisasi, bisa masuk di marketing community. Kita punya kapan lagi Korea, kita punya kapan lagi dangdut, punya Movieverse, Manis Sedap, Cek Fakta, Vimilau, dan lain-lain. Jadi ini menarik banget ya kalau kalian nanti suatu hari bisa bergabung dengan MTech. Next. Nah, ini social media. Yang suka digital media, suka Instagram, suka TikTok, suka Facebook, memanage, tugasnya adalah mengisi konten di semua media online kita, di semua digital asetnya kita. Siapa yang punya followers TikToknya mencapai 5.000, angkat tangan. Apa ada yang mencapai 5.000 followers TikToknya kalian? 7.000? 5.000 nggak ada? Siapa yang 5.000? Oh, nanti saya follow ya. Oke, Instagramnya ada yang mencapai 5.000. Waduh, menyedihkan sekali. Sayang loh. Sayang, beneran sayang. Jangan ngomong sendiri. Kalau kalian berada di sekolah kreatif seperti ini, sekolah memberikan kalian aktualisasi diri, memberikan kalian izin mengaktualisasikan, kalian boleh gondrong, kalian boleh colorful rambut, tapi kalian tidak mengaktualisasikannya melalui sosial media
kalian gitu. Sayang sih menurut saya. Kenapa? Kedepannya nanti media itu akan seamless. Sosial media kalian itu akan menjadi media kalian sendiri. Even kalian nanti menjadi entrepreneur, itu menjadi media jualannya kalian. Ada yang punya TikTok Shop? Juga nggak ada. Kalian tidak ada yang membantu keuangan keluarga? Nggak ada. Wow. Ini ya, kalau boleh advice, yuk mulai sekarang ya, kita mulai mencoba mencari keunikannya kita, hobinya kita apa. Yuk mulai kita jual ya. Bisa follow Instagram saya, namanya unik, namanya Sinta Hot Mom. Sinta Hot Mom. Kenapa Hot Mom? Why? Karena sebagai orang tua tunggal, sebagai ibu tunggal adalah saya menjadi bapak dan ibu sekaligus. Jadi kalau melihat logo Hot Mom itu adalah thank you. Kalau mobil sama panci bahwa saya sebagai bapak dan ibu sekaligus, dan hasilnya apa? Hasilnya bisa dilihat dari Oris. Oris adalah didikan dari hasil didikan orang tua tunggal yang dia berhasil. Jadi bersyukurlah kalian yang memiliki orang tua masih komplit dan membiayai kalian sekolah di sini. Please jangan bermalas-malasan, ya. Oke. Next. Nah, ini product development. Apa sih tugasnya product development? Kalau kalian yang suka mengutak-utik digital, suka mengutak-utik produk, next. Ini contohnya, menjelang bulan Ramadan, tim product development itu sudah membuat kreasi time signal, ya, azan nanti di setiap hari selama bulan Ramadan. Jadi udah dipikirin produknya mobile, dia akan jalan di HP-nya kita, kemudian nanti azannya bersuara. Jadi itulah fungsi product development. Dan nggak tahu kenapa product development ini mostly adalah pria, jadi bukan wanita ya, I don't know why. Next, nggak apa-apa, anak-anak biar. It's okay. Saya banyak ngajar di beberapa sekolah, nggak apa-apa. Nanti yang berhasil tuh akan kelihatan kok. Hanya 1, 2, 3 orang yang akan muncul yang benar-benar berhasil. So, tapi saya yakin mudah-mudahan 100% dari kalian berhasil walaupun nggak mendengarkan paparan ini. Karena semua orang bidangnya beda-beda. Oke? HRD, IT, kemudian next. Ini sales, ya. Sales ini nggak ada universitasnya. Sales itu nggak ada universitasnya, nggak ada fakultasnya, nggak ada sama sekali. Komunikasi ada, komunikasi. Kemudian IT ada, yang lain-lain semuanya ada. Fotografer ada, videografer ada. Tapi sales ada nggak? Nggak ada sales. Terus kalau nggak ada sales, gimana nasib usaha orang tua kalian? Katakanlah orang tua kalian punya usaha produk gitu ya, kalau nggak ada salesnya, gimana ngejualinnya? Bener? Jadi sales ini tidak mudah. Kita sales di suatu perusahaan biasanya diperlakukan sedikit istimewa. Kenapa? Karena kita adalah frontliner. Kita ujung tombak perusahaan. Saya arsitek, tapi saya menjadi sales udah hampir 30 tahun. Kenapa saya senang nggak? Senang banget. Kenapa bisa bertemu dengan banyak orang? Saya tidak bisa bekerja hanya di belakang meja. Jadi saya menyukai sales karena sales adalah ujung tombak suatu perusahaan. Nanti yang cewek-cewek ini punya produk jahitan, punya produk make up. Kalian butuh sales nggak? Butuh. Kalau kalian buka TikTok in the morning, itu dari jam 5 subuh udah ada yang live TikTok untuk jualan. Itu luar biasa loh. Dan kalian doing nothing kalau menurut saya saat ini untuk memikirkan gue mau apa ke depannya. Jadi it's okay, waktunya belajar. Tapi sesudah ini please dipikirin kalian mau jadi apa nanti ya. Oke? Next.
menawarkan barang atau jasa, kemudian menjelaskan spesifikasi agar apa? Produk yang kita jual laku. Keahliannya apa? Komunikasi. Jadi ini bakal orang sukses yang ada di meja kanan ini ya, beneran deh. Yang karena nggak semua orang bisa memimpin tim, nggak semua orang bisa berbicara di depan audiens. Beraninya cuma ngobrol-ngobrol di belakang biasanya. Tapi saya harapkan anak-anak sekalian mau belajar ya, karena sales ini penting banget. Yuk berjualan kue, berjualan apapun itu menjadi cikal bakal seorang sales yang bagus. Next. Sebelum saya puterin video, ini video terakhir saya. Pengennya saya sharing banyak banget, tapi ini baru introduction. Nanti kalau memang diperlukan kita latihan bagaimana menjadi sales yang bagus ya. Tapi I'm not sure yang SMP juga dilibatin karena fokus ke anak-anak SMA. Nanti yang memang mereka tertarik untuk sales Pak Zaid. Oke, ini video showreel-nya kita kalau kita berjualan ke klien. Please. Oris bikin showreel videonya, sama MTech bikin showreel videonya, padahal kita membuatnya berbeda. Tapi karakter showreelnya sama, ya? Ada yang tahu? Padahal nggak pernah ngobrol di rumah. Oris sudah punya keluarga sendiri, saya udah tinggal sendiri, kami hidup terpisah since 2 years ago. Tapi tadi saya lihat showreelnya dia, wow gitu. Seperti showreel yang dibikin MTech. Ada yang bisa jawab nggak kenapa? Angkat tangan. Siapa yang bisa jawab kenapa showreel yang dibikin Oris untuk Oris Pictures dengan showreel yang dibikin oleh MTech agak mirip? Ada yang tahu kenapa? No. Ya sayang. Apa? No. Yes. Ngambil konsepnya kayaknya sama. No. Bukan itu jawabannya. Yes. Ini anak SMP malah yang pintar-pintar. Karena mengikuti tren. Nah, kenapa nggak berani jawab, cantik? Mengikuti tren. Itu yang Oris bilang, relevan dengan kondisi saat ini yang lagi tren seperti apa. Jadi nanti tim kreatif SOH kalau mau bikin acara bisa bikin video showreel yang similar, yang mirip-mirip karena ini yang lagi tren. Tahun depan pasti beda. Tahun depan pasti berbeda ya. Oke. Ada pertanyaan? Kebetulan sepertinya ada anak teman saya di sini. Yang mana namanya Baksya? Ada Baksya ya? Gak ada? Aksya atau Baksya ya anak SMP? Gak ada? Oh Baksya, yang mana Baksya? No, tadi pagi mamanya WhatsApp saya, Mbak datang ke sekolah. Ada anak yang sekolah di sini Pak.
Oh, oke. Halo Aksha. No, sitting, nggak apa-apa. Thank you Aksha, juara di kamar ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya sudah menjelaskan seputar karir di tapi gini ya, nasihat saya tidak sekali dua kali datang ke sini. Mungkin setahun sekali juga belum tentu ya. Buat anak-anak sekalian, please ini ya, belajar yang baik, asah ilmu kalian. Kenapa? Kalian akan ketinggalan dengan jutaan anak lain yang seumur kalian. Jadi jangan sia-siakan waktu, beneran deh ya. Jadi dari sekolah global prestasi aja setiap tahun tuh Oris diundang untuk sharing session. Itu hanya segelintir orang yang kita lihat boleh dikatakan berhasil dan berguna bagi masyarakat Indonesia. Pengertian berhasil dan berguna itu takarannya ada, bukan berarti tidak bekerja ya. Nah, kita inginnya kalian tidak hanya cuma 5-10 orang nanti suatu hari yang berhasil. Tapi please belajar benar-benar, oke? Kalau nggak ada pertanyaan, Pak Zain saya tutup sampai di sini sharing soal medianya. Nanti next time anak-anak SMA mau belajar sales skills and let me know. Kita akan small group bicara lagi discussion soal sales strategy. Thank you. Oke, tepuk tangan dulu buat Ibu Sinta. Oke, sampai sini. Sudah? Kita, guys, kalau karena ini jadi kelas aja. Kita ngerasa bahwa tadi itu ilmu sangat baik, sangat bagus sekali buat kita ya. Khususnya buat kalian mungkin yang tidak mau atau tidak mau buka usaha sendiri, tapi pengennya bekerja profesional di suatu perusahaan gitu ya. Tadi ngebukain mata kita banget bahwa ternyata untuk bersaing sekarang di dunia real, exactly kita nggak bisa cuma sekedar jadi siswa yang malas-malasan, tapi mulai dari sekarang belajar tentang skill sebanyak mungkin sekali ya. Karena yang dibutuhkan adalah orang-orang yang punya skill. Jadi mau tidak mau kalian harus belajar skill apapun itu. Yang penting itu benar sesuai dengan passion kalian. Kalian mencintai skill itu, do the best. Insya Allah nanti kalian akan menjadi orang yang tadi kalau kata Gusep itu berguna, exactly. Sukses dan berguna ya guys. Jadi gak cuma sekedar sukses secara finansial doang, tapi juga ngasih dampak sosial yang lebih baik buat kehidupan masyarakat. Sekali lagi terima kasih buat Ibu Sinta. Mungkin ada sedikit oleh-oleh dari kita, dari sama kayak Kak Oris. Dikembalikan ke MC yaitu Linding. Tepuk tangan buat Linding, teman-teman. Oke, terima kasih kepada Pak Otis dan Kak Ina atas kehadirannya dan diskusi kita semua juga. Terus juga terima kasih sama teman-teman di Saswi School of Human yang sudah mengikuti seminar ini dengan penuh semangat. Saya Krista Wali Mustika, selaku MC, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.